Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Merancang RPP TKI SD. Sebelum membaca hasil makalah kami, perkenalkan nama saya Liwartanto sebagai moderator dan teman saya Ninda Hardin Dalimite sebagai penyanyi pertama. Nama saya Anissa Titania Harahap. Saya sebagai penyanyi kedua. Saya Roslina Rangkuti sebagai penyanyi. Kenalkan, nama saya Rimayanti Harahap sebagai Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan hasil makalah kami tentang merancang RPP PKN SD. A. Hakikat RPP. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pengembangan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus. RPP mencakup 1. Identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. 2. Alokasi waktu. 3. KI, KD, indikator pencapaian kompetensi. 4. Materi pembelajaran. 5. Kegiatan pembelajaran. 6. Penilaian. 7. Media, alat, bahan, dan sumber belajar. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang pembelajaran disebutkan RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup A. Data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. 2. Materi pokok. 3. Alokasi waktu. 4. Tujuan pembelajaran. KD. Indikator pencapaian kompetensi. 5. Materi pembelajaran, metode pembelajaran. 6. Media, alat, dan sumber belajar. Dan 7. Penilaian. Pada pedoman pembelajaran tematik terpadu lampiran 3 Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan pada satu kali pertemuan atau lebih. Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar atau guru kelas di madrasah atau sekolah dasar, dan pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kurikulum 2013 SD melakukan pembelajaran tematik terpadu dan prosesnya menerapkan pendekatan saintifik. Penerapan pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik membawa implementasi perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar.
Perubahan itu mengakibatkan perubahan pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sistem penilaian, buku siswa, buku guru, program remedial, serta pengayaan dan sebagainya. Panduan penyusunan RPP ini diperlukan agar semua pemangku kepentingan pendidikan dasar memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan kurikulum 2013 SD, khususnya perencanaan pembelajaran. Hal ini sangat mendukung proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji kedua. Prinsip-prinsip pengembangan RPP. Prinsip dalam menyusun RPP ada kaitannya dengan setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual. Kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik yang disusun oleh perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, dan bakat potensi. Selanjutnya, keempat, berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar. Yang kelima, berbasis konteks proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan sebagai penyaji ketiga. Terima kasih. Komponen dan sistematika RPP. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 disebutkan RPP paling sedikit memuat 1 identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu, 2 kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, 3 materi pembelajaran, 4 kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, 5 penilaian pembelajaran remedial dan pengenayaan, 6 media, alat bahan, dan sumber belajar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, maka untuk satuan pendidikan di SD sistematika RPP secara operasional dan bentuk formal berikut. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, waktu, A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, deskripsi materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6. F. Penilaian, G. Media alat dan sumber belajar. D. Materi. Kita menentukan materi yang kita buat sebagai RPP. E. Pendekatan dan metode. Kita memilih pendekatan dan metode yang sesuai dengan materi. Contohnya pendekatan saintifik, strategi, cooperative learning, teknik, example, non-example, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. F. Kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembukaan di mana seorang guru memberi salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Terus kegiatan inti di sini guru menjelaskan materi. Seterusnya kegiatan penutupan. Di sini guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran. G. Penilaian. Penilaian di sini ada beberapa teknik,
yaitu teknik penilaian yang dinilai ada yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. H. Remedial dan pengayaan. Remedial dilakukan kepada peserta didik yang belum tuntas, dan pengayaan dilakukan kepada peserta didik yang sudah tuntas. I. Sumber dan media. Sumber dan media ini yaitu sumber dari pembelajaran, contohnya buku, pedoman, guru. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.